Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Sibki, Amelia Kamal, dan saya sendiri, Alma Mariani. Dan di sini kita akan membahas atau mengupas materi mengenai laboratorium sebagai sumber pembelajaran. Apa saja yang ada di pembahasan mengenai laboratorium sebagai sumber pembelajaran? Mari kita bersama-sama menyimak penjelasan dari kawan-kawan. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Muhammad Sibki. Di sini kita akan mempelajari tentang hakikat sumber belajar mengajar. Nah, apa yang dimaksud dengan sumber belajar? Sumber belajar adalah bahan-bahan apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk membantu guru maupun siswa dalam upaya mencapai tujuan. Dengan kata lain, sumber belajar adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam proses pembelajaran, seperti buku teks, media cetak, media pembelajaran elektronik, narasumber, lingkungan sekitar, dan lain-lainnya. Selain itu, sumber belajar dapat berfungsi secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, sumber belajar dapat dimanfaatkan untuk perencanaan dan penelitian. Sedangkan secara praktis, sumber belajar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pengadaan atau produktif dan pelayanan dan pemanfaatan. Nah, jadi yang dimaksud dengan sumber belajar adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang bersifatnya menunjang keaktifan kegiatan pembelajaran. Sedangkan fungsi sebenarnya dari sumber belajar adalah memberikan makna pada proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, selanjutnya akan disambung dengan pemateri kedua, yaitu saudari Amelia Kamal. Nah, itu tadi penjelasan dan pemaparan dari pemateri pertama, yaitu yang membahas tentang definisi sumber belajar mengajar. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis dan klasifikasi sumber belajar. Apakah kalian mengetahui jenis dan klasifikasi apa saja yang termasuk dalam sumber pembelajaran? Oke, jadi sumber belajar yang dipakai selama proses pembelajaran itu berbagai jenis dan berbagai macam ragam. Nah, diantaranya yaitu yang pertama manusia, yang kedua ada bahan pengajaran, dan yang ketiga situasi belajar atau yang sering kita sebut dengan lingkungan. Yang keempat alat dan media yang digunakan. Yang kelima yaitu aktivitas atau teknik. Dan yang terakhir bisa ditambahkan dengan sumber lain yaitu berupa pesan. Sebenarnya sumber belajar ini sangat banyak dimanapun, seperti di sekolah, di pusat kota, pedesaan, lingkungan, toko, dan sebagainya. Pemanfaatan sumber belajar itu tergantung pada kreativitas guru, waktu, biaya, serta kebijakan lainnya. Nah, sumber belajar itu menjadi salah satu komponen pada sistem pengajaran. Maka kita saling bekerja sama, saling berhubungan, saling ketergantungan dengan komponen-komponen pengajaran yang lainnya. Sekarang, apakah kalian tahu apa saja klasifikasi dari sumber belajar mengajar tersebut? Ada yang tahu? Nah, jadi klasifikasi sumber belajar mengajar itu menurut Sumiati dan Asra, diantaranya yang pertama itu ada pesan atau message. Nah, pesan adalah informasi atau materi pembelajaran berupa ide, fakta, atau data yang akan disampaikan kepada peserta didik. Bentuk pesan dapat pula berupa gerak tubuh,
yang terdiri dari, di sini ada 3. Yang pertama yaitu pesan fasial, yang kedua ada pesan gestural, yang ketiga ada pesan postural tubuh. Nah, di mana pesan fasial ini itu pesan yang menggunakan wajah untuk menyampaikan suatu arti tertentu. Misalnya rasa bahagia, rasa terkejut, rasa marah, sedih, kagum, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pesan gestural ini pesan yang menggunakan gerakan sebagian anggota tubuh untuk mengomunikasikan berbagai arti seperti jari, tangan, bahu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tadi, yang ketiga, ada pesan postural tubuh. Artinya pesan yang menggunakan seluruh tubuh seperti berjalan, duduk, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu manusia atau yang sering kita sebut dengan people. Nah, ini adalah orang yang langsung menyampaikan pesan kepada orang lain tanpa menggunakan alat perantara. Yang ketiga, teknik. Teknik ini merupakan cara, langkah-langkah, atau aktivitas yang menyampaikan pesan belajar. Yang keempat, ada bahan atau material, yaitu bahan yang membawa pesan belajar untuk disajikan. Seperti buku atau modul yang di dalamnya berisi materi pembelajaran. Yang kelima yaitu alat atau perlengkapan. Equipment. Nah, ini atau biasa disebut dengan perangkat keras atau yang bisa disebut juga dengan hardware untuk menyajikan sumber belajar dalam bentuk perangkat lunak atau software. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu ada lingkungan. Nah, lingkungan atau setting, yaitu situasi, ruangan atau tempat disampaikan belajar mengajar. Baik itu dari lingkungan fisik, ruang kelas, perpustakaan, ruang laboratorium, halaman sekolah, dan lain sebagainya. Nah, juga ada lingkungan yang non-fisik. Contohnya ketika belajar sendiri. Kalian apakah merasakan bosan, jenuh, bahagia, tenang, ramai, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu penjelasan pemaparan dari saya tentang jenis dan klasifikasi sumber belajar mengajar. Selanjutnya kepada pemateri ketiga untuk menyampaikan materinya. Di sini kita akan membahas mengenai materi ketiga, yaitu laboratorium berperan sebagai pusat sumber belajar mengajar. Tentunya kita telah tidak asing lagi dengan kata laboratorium, karena setiap sekolah pasti memiliki laboratoriumnya sendiri atau yang disingkat dengan lab. Laboratorium biasanya dibedakan berdasarkan disiplin ilmunya. Misalnya ada laboratorium kimia, biokimia, fisika, bahasa, komputer. Laboratorium merupakan bentuk serapan dari bahasa Belanda dengan bentuk asalnya yaitu laboratorium. Dan dari dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, laboratorium diartikan sebagai tempat mengadakannya percobaan. Nah, menurut Sujitno, fungsi secara umum atau fungsi secara garis besar laboratorium adalah yang pertama, memberikan kelengkapan bagi pelajaran teori yang telah diterima sehingga antara teori dan praktek bukan dua hal yang terpisah. Keduanya saling mengkaji dan saling mencari dasar. Lalu yang kedua yaitu memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi mahasiswa ataupun siswa. Lalu yang ketiga memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah.
Lalu yang keempat, menambah keterampilan dalam menggunakan alat dan media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran. Nah, lalu yang kelima, memupuk rasa ingin tahu mahasiswa ataupun siswa sebagai modal sikap ilmiah seorang calon ilmuwan. Lalu yang keenam yaitu memupuk dan membina rasa percaya diri sebagai akibat keterampilan yang diperoleh penemuan yang didapat dalam proses kegiatan kerja laboratorium. Nah, di sini laboratorium sebagai sumber belajar untuk memecahkan masalah atau melakukan percobaan, sebagai tempat bagi siswa untuk belajar memahami karakteristik alam dan lingkungan melalui optimalisasi keterampilan proses serta pengembangan sikap ilmiah. Dengan pemanfaatan laboratorium sesuai dengan fungsi dan perannya, maka laboratorium akan berperan sebagai sumber belajar. Diibaratkan belajar apabila tanpa kehadiran laboratorium itu diibaratkan sebagai sayur asam tanpa garam. Namun itu berlaku apabila pembelajaran memerlukan praktek. Apabila tidak memerlukan praktek, maka laboratorium tidak memiliki fungsi yang begitu signifikan. Nah, mungkin itu tadi pembahasan dari kawan-kawan kita semua mengenai laboratorium sebagai pusat sumber pembelajaran. Nah, mungkin itu saja. Maka saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum